Di sini aku akan sedikit menjelaskan teori politik dalam komunikasi organisasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan makhluk lain untuk bertahan hidup. Maka, manusia harus melakukan kegiatan yang namanya berkomunikasi. Dalam kegiatan komunikasi organisasi, biasanya manusia membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi dan hubungan-hubungan lainnya. Dengan adanya interaksi sesama manusia tersebut, maka dapat tercipta suatu kelompok dan dapat berkembang menjadi suatu organisasi sebagaimana teori. Teori politik dalam komunikasi organisasi membahas bagaimana kekuasaan, pengaruh, dan kebijakan berinteraksi dalam struktur organisasi. Teori politik dalam komunikasi organisasi membahas bagaimana kekuasaan, pengaruh, dan kebijakan berinteraksi dalam struktur organisasi. Sejarah ilmu komunikasi politik dalam organisasi. Komunikasi politik dalam organisasi mulai berkembang seiring dengan munculnya sistem pemerintahan modern dan partai politik. Pada abad ke-20, komunikasi politik menjadi lebih kompleks dengan hadirnya media massa dan teknologi digital yang memungkinkan organisasi politik untuk menyebarkan pesan mereka secara lebih luas dan efektif. Perkembangan teori komunikasi politik dalam organisasi. Teori sistem menganggap organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dalam komunikasi politik. 2. Teori jaringan menjelaskan bagaimana komunikasi politik dalam organisasi terjadi melalui jaringan sosial dan hubungan antar individu. 3. Teori agenda sipil menunjukkan bagaimana organisasi politik dapat mempengaruhi opini publik dengan menentukan isu-isu yang dianggap penting. 4. Teori framing mengkaji bagaimana organisasi politik membentuk persepsi publik melalui cara mereka menyajikan informasi. Cara kerja dan contoh kasus. Komunikasi politik dalam organisasi berfungsi dalam berbagai aspek, seperti kampanye politik, lobby, dan advokasi kebijakan. Contoh kasus yang menarik. 1. Strategi komunikasi partai politik. Partai politik menggunakan media sosial untuk membangun citra dan menarik pemilih. 2. Komunikasi dalam pemerintahan. Pemerintah menggunakan komunikasi politik untuk menyampaikan kebijakan dan membangun dukungan publik. 3. Gerakan sosial. Organisasi non-pemerintah, NGO, menggunakan komunikasi politik untuk memobilisasi massa dan mempengaruhi kebijakan publik. Itulah tadi teori politik dalam komunikasi organisasi beserta penjabarannya. Semoga dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan bagi Anda. Ketulusan hati seorang pemimpin akan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.